Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Teori Sosial Kritis dan Postmodern menurut Michael Foucault. Baik, langsung aja. Di sini saya Muhammad Bayu Satrio Manggolo ingin mempresentasikan dari slide 3 sampai slide 10. Baik, kita akan masuk ke latar belakang. Jadi, teori Foucault ini penting dalam sosiologi karena ia membongkar hubungan erat antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia menegaskan bahwasanya kebenaran itu tidak bersifat netral, melainkan dibentuk dalam institusi sosial. Nah, dan ini sangat relevan sekali di zaman modern karena secara halus kita ini dipengaruhi atau diawasi oleh media sosial, birokrasi, dan juga teknologi digital. Dan ini seperti panoptikon, yaitu orang-orang merasa bahwa mereka selalu diawasi. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan konsep kekuasaan, wacana, dan juga panoptikon. Di sini Foucault ingin menjelaskan bahwasanya kekuasaan itu tidak selalu menindas, tapi kekuasaan dapat memberikan pengetahuan. Nah, dalam Islam teori ini dapat dikaitkan dengan keadilan, amanah, dan juga kritik terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sih Paul Michael Foucault ini. Yang pertama ada kelahiran. Jadi beliau lahir pada tahun 1926 di Perancis dengan nama Paul Michael Foucault. Dan di situ ada riwayat pendidikan. Pada tahun 1936 mendaftar di Lycée Henri IV di Pitiers. Dan pada tahun 1940 ia mendaftar di Collège St. Stanislas, sebuah sekolah Yesuit kedua. Dan pada tahun 1945 belajar di Paris di Lycée Henri IV untuk mempersiapkan ujian masuk untuk École Normale Supérieure, yaitu pemikiran filsafat oleh Jean Hippolyte. Selanjutnya di situ ada beberapa karya tulis yang sudah dikeluarkan oleh si Foucault ini. Nah, jadi ada beberapa karya tulis dari Michael Foucault ini yang sangat populer dan beliau sudah menerbitkan sekitar 12 karya tulis. Di antaranya adalah The Order of Things, The Archaeology of Knowledge, Discipline and Punish, The History of Sexuality, Mental Illness and Psychology. Selanjutnya ada Birth of the Clinic sampai The Birth of Biopolitics. Selanjutnya ada pokok pemikiran dari tokoh Michael Foucault. Jadi di sini Foucault menekankan dua hal, yaitu antara pengetahuan dan kuasa adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ia juga mengkritik institusi sosial seperti sekolah, penjara, dan rumah sakit sebagai alat pengawasan sosial. Dan di akhir hidupnya, Foucault menekankan parresia atau keberanian berkata benar sebagai sikap etis menghadapi kekuasaan. Dan sekarang masuk ke bagian konsep kekuasaan. Foucault membagi konsep kekuasaan menjadi dua, yaitu yang pertama, Foucault melihat kekuasaan tidak hanya pada pemerintah ataupun orang-orang yang berkuasa, melainkan di semua aspek kehidupan, seperti rumah tangga, sekolah, rumah sakit, penjara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep kekuasaan yang kedua. Menurut Foucault, kekuasaan ini tidak bersifat menekan, tapi juga bisa menjadi produktif. Artinya kekuasaan itu membentuk seseorang berperilaku dan kebiasaan manusia. Jadi kekuasaan itu membentuk perilaku manusia ataupun kebiasaan manusia. Seperti aturan sekolah, aturan medis. Jadi siswa diatur agar mereka itu disiplin dalam belajar. Dan juga sama seperti medis. Orang ini diatur agar orang itu memahami bagaimana cara berkehidupan yang sehat. Dan selanjutnya ada konsep wacana. Di sini konsep wacana juga ada dua. Yang pertama adalah wacana adalah kumpulan bahasa, aturan, dan pengetahuan yang membentuk cara kita melihat realitas. Dengan wacana, masyarakat belajar memahami dunia berdasarkan istilah atau konsep tertentu. Selanjutnya ada konsep wacana yang kedua, yaitu wacana menciptakan kebenaran sosial yang diterima bersama. Misalnya, wacana kesehatan membuat orang percaya pada standar tubuh ideal, sedangkan wacana agama membentuk pandangan tentang halal dan haram.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naira. Yang selanjutnya adalah panoptikon. Panoptikon awalnya adalah sebuah desain penjara yang diusulkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Foucault mengambil konsep ini dan mengembangkannya sebagai metafora untuk kekuasaan dan pengawasan dalam masyarakat modern. Dalam teori sosiologi kritis terdapat beberapa aspek kunci. Yang pertama adalah pengawasan konstan, yaitu individu merasa selalu diawasi meski tidak tahu apakah benar-benar diawasi. Yang kedua adalah internalisasi kekuasaan, yaitu individu mengatur perilaku sesuai norma yang diharapkan. Yang ketiga adalah kekuasaan disiplin, yaitu kekuasaan membentuk perilaku dan norma sosial, tidak hanya represif tapi juga produktif. Dan yang keempat adalah normalisasi, yaitu individu menyesuaikan diri dengan standar normal masyarakat. Selanjutnya ada teori postmodern. Dalam perspektif postmodern, Foucault melihat panoptikon sebagai metafora untuk bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai institusi modern. Dalam teori ini terdapat beberapa aspek kunci, yaitu kekuasaan tersebar di jaringan sosial, tidak terpusat. Yang kedua adalah pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan digunakan untuk membentuk dan mengendalikan individu. Yang ketiga ada resistensi, yaitu potensi resistensi terhadap kekuasaan. Yang keempat ada pengawasan dan teknologi. Panoptikon relevan dengan pengawasan via teknologi modern seperti CCTV, media sosial, dan digital surveillance. Yang selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap teori sosiologi kritis. Dalam teori ini, Islam menekankan bahwa semua manusia setara, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kepentingan pribadi, serta masyarakat harus dibangun atas dasar kasih sayang dan keberpihakan pada yang lemah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, menunjukkan bahwa Islam menolak dominasi dan ketidakadilan sesuai dengan prinsip kritis dalam membongkar struktur penindasan. Dan dalam hadis riwayat Ahmad Tabrani menekankan bahwa tanggung jawab sosial sejalan dengan semangat sosiologi kritis yang ingin menghapus ketidakadilan dan menyejahterakan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap teori postmodern. Teori postmodern menolak kebenaran tunggal, melihat realitas sebagai konstruksi sosial, dan mengkritik narasi besar. Namun, dalam Islam, kebenaran absolut tetap ada, yaitu wahyu dari Allah. Islam menolak relativisme total, tetapi mengakui adanya keragaman tafsir dalam batas syariat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 menunjukkan bahwa meski manusia bisa berbeda tafsir dan perspektif, kebenaran mutlak hanya bersumber dari wahyu, bukan konstruksi sosial semata. Dalam hadis riwayat Malik menegaskan bahwa meskipun ada pluralitas dalam budaya dan masyarakat, Islam tetap memiliki kebenaran mutlak yang menjadi pijakan, bukan sekedar konstruksi relatif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.